Di konten kali ini saya akan membahas soal chicken leg ya. Ini bermula karena banyak orang yang menilai bahwa badan saya itu terlalu besar bagian atasnya dan terlalu kecil di bagian bawahnya ya. Dianggap tidak seimbang lah. Tapi apakah saya skip leg day? Jawabannya adalah tidak. Setiap latihan saya itu selalu full body ya, yang artinya dari atas sampai bawah termasuk kaki. Jadi alih-alih skip leg day, saya itu always ada legnya gitu kan. Saya akan buktikan dengan salah satu gerakan terberat calisthenics untuk latihan kaki, yaitu adalah pistol squat. Kita lihat saya bisa melakukan berapa repetisi dalam satu set. Oke, nah 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, masih kontrol ya negatifnya. 24 pistol squat dalam satu set. Ini mungkin masih banyak lah orang yang bisa mengungguli saya, tapi saya percaya saya masih mengungguli 80% pria yang ada di dunia ini ya. Saya gak skip leg day guys. Tapi terkait chicken leg ini, meskipun kita telah sering latihan kaki, sebetulnya kenapa bisa terjadi? Kita akan bahas poinnya satu persatu. Let's go! Poin yang pertama adalah distribusi lemak tubuh. Penumpukan lemak itu berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang numpuknya itu duluan di perut, ada yang duluan di lengan, ada yang duluan di rahang, di leher, ada yang duluan di kakinya. Nah, bayangkan kalau misalnya ada orang yang distribusi lemaknya itu sangat minim di bagian kakinya, tapi dominan di bagian atasnya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahkan dalam kondisi yang belum pernah olahraga sekalipun, tetapi dia menimbun cukup banyak lemak atau adalah lemaknya, maka dalam kondisi normal seperti itu pun dia tetap akan terlihat kakinya lebih kecil atau terlalu kecil dibandingkan dengan bagian atasnya, meskipun bagian uppernya belum pernah dilatih dan bagian kakinya juga belum pernah dilatih. Dan bisa saja terjadi sebaliknya. Ketika penimbunan lemak itu bermula dari kaki dan minim di upper, maka bahkan ketika dia tidak pernah workout sekalipun, kakinya akan terlihat sangat besar dibandingkan dengan bagian atasnya. Nih saya kasih contoh, ini adalah foto di mana saya berfoto dengan teman-teman saya. Semuanya itu masih belum ada yang workout ya. Dan saya itu justru lagi senang-senangnya sama olahraga bela diri yang sangat mengandalkan kaki, yaitu adalah taekwondo. Tapi lihat kaki saya, lihat kaki teman-teman saya. Ada kaki teman saya yang memang sudah sebesar itu dibandingkan dengan uppernya. Tapi bandingkan dengan kaki saya yang justru sering dilatih karena taekwondo, kecil. Nah, itulah pengaruh distribusi lemak. Poin yang kedua adalah distribusi serat otot ya. Serat otot itu dibagi menjadi dua tipe. Pertama adalah tipe pertama atau disebut dengan slow twitch, dan ada juga tipe 2 yang disebut dengan fast twitch. Dimana fast twitch ini masih dibagi lagi jadi dua jenis ya. Tapi kita nggak usah bahas dulu lah soal pembagian fast twitch ini. Nah, bedanya slow twitch itu dia itu lebih mendukung untuk ke endurance, dimana sifatnya serat otot tipe ini adalah dia itu susah besar. Beda sama fast twitch atau tipe 2, dia itu mendukung untuk strength dan power ya. Sehingga untuk serat otot tipe ini dia itu lebih mudah membesar. Nah, sekarang berbicara soal orang-orang, setiap orang itu bisa jadi punya komposisi yang berbeda soal serat ototnya. Bisa jadi ada orang yang memulai dengan dominan di tipe 1 atau slow twitch, ada juga orang yang memulai dengan dominan di fast twitch atau tipe 2 ya. Nah, berbicara soal komposisinya itu sendiri, belum tentu si pemerataannya itu merata gitu. Belum tentu ketika misalnya ada seseorang dengan 60% slow twitch dan 40% fast twitch. Nah, si pembagian ini tuh rata. Belum tentu, bisa aja yang fast twitch-nya agak numpuk di atas
dan slow twitch-nya agak numpuk di bawah. Nah, itu sangat bisa terjadi. Sehingga kalau misalnya hal ini terjadi, ya sebagaimana sifat serat otot slow twitch tadi yang susah membesar tapi sangat mendukung untuk endurance, maka otomatis kakinya akan lebih sulit membesar dibandingkan dengan orang lain yang kadar serat otot fast twitch-nya lebih dominan di kakinya. Betis itu genetik om. Itu gue juga susah banget. Iya. Orang sampai ngomong nggak pernah latihan kaki anjing. Iya. Cuma itu masalah genetik om, masalah genetik. Memang sebagian besar ada orang yang susah growing di target muscle tertentu. Poin yang ketiga adalah bentuk otot itu sendiri ya. Kalian pernah perhatikan nggak kalau misalnya bentuk biceps orang-orang, bahkan orang-orang yang terlatih sekalipun, bentuknya itu beda-beda. Ada yang panjang sehingga kurang memuncak ya, kurang punya puncak gitu ya. Ada juga yang pendek sehingga dia bicepsnya lebih menonjol gitu, lebih punya puncak lah. Nah, itu juga berlaku untuk hampir semua otot yang ada di tubuh kita. Bahkan di betis juga beda-beda ya. Ada yang betisnya itu pendek sehingga kelihatan bulky, ada juga yang betisnya panjang sehingga lebih kelihatan lean gitu ya. Nah, otot yang panjang itu lebih sulit dibesarkan dibandingkan dengan otot yang pendek. Kenapa? Nah, kalau misalnya saya kasih contoh, kalau misalnya kita punya lapang dengan lebar yang sama, panjangnya beda. Yang satu misalnya 50 meter, yang satu lagi panjangnya 30 meter. Nah, kalau misalnya kita timbunkan jumlah tanah yang sama, misalnya 5 truk, menimbunkan 5 truk tanah ke dua lapang itu, sama, dua-duanya 5 truk. Mana yang akan meninggi lebih banyak lapangnya? Tingkat permukaan tanahnya? Jelas permukaan lapang yang panjangnya lebih pendek. Nah, otot juga seperti itu. Ketika kita latih, ketika kita kasih protein, nutrisi segala macam, otot yang panjang itu lebih susah untuk dibesarin. Nah, makanya kalau misalnya kita punya otot, sebetulnya berlaku untuk semua ya, mau upper, mau lower, itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita punya otot yang panjang, itu mempersulit pembesarannya. Nah, bagaimana kalau kita kebetulan otot kakinya yang panjang gitu kan, betisnya panjang, otot pahanya panjang, ya itu otomatis akan sulit besar. Apalagi jika dikombinasikan dengan otot-otot di bagian upper yang pendek-pendek, sehingga yang uppernya lebih gampang gede, tapi yang lowernya lebih sulit untuk gede. Yang terakhir, poin yang keempat, itu adalah soal rasio kerangka tubuh ya. Nah, nggak semua orang punya rasio yang seimbang antara tubuh bagian atasnya dan tubuh bagian bawahnya. Ini bukan bicara soal otot ya, ini bicara soal kerangka tulang ya. Nah, ada orang-orang yang seimbang, tapi ada juga yang kakinya panjang. Nah, orang-orang seperti ini yang kakinya lebih panjang daripada torso, itu akan cukup kesulitan menumbuhkan atau membesarkan otot kakinya. Kenapa? Ya balik lagi ke teori yang lapang tadi, di mana kalau misalnya kita punya 1 kilogram otot, ketika ditempelkan pada badan yang lebih pendek, mungkin itu menebalnya misal 2 cm. Tapi ketika kita punya 1 kilogram otot ditempelkan pada bagian lower yang pendek, yang panjang, maka bisa saja menebalnya hanya 1 cm. Jadi kalau misalnya kita katakanlah, ini mah kasarnya ya, nah ya dalam sebulan itu meningkatkan 2 kilogram otot, ya, di mana 1 kilo ke atas dan 1 kilo ke bawah, maka itu akan kelihatannya sangat berbeda, di mana uppernya menebalnya 2 cm, sedangkan lowernya menebalnya 1 cm, sehingga akan kesulitan tuh si lowernya untuk menyaingi pembesaran si uppernya. Sehingga meskipun dengan pola latihan yang sangat baik sekalipun, bahkan dengan pola nutrisi yang baik sekalipun, dia mungkin saja, sangat mungkin untuk kelihatan chicken leg atau misalnya kurang seimbang antara lower dan uppernya. Nah, itulah dia 4 poin yang bisa menyebabkan seseorang chicken leg meskipun latihan kakinya sudah sangat baik ya. Dan ini juga sebetulnya bisa dikaitkan dengan otot yang lain, yaitu bisa aja kan ada orang yang sulit ngegrow lengannya ataupun ngegrow apanya gitu ya. Nah, itu juga sangat dipengaruhi oleh 4 poin ini. Bisa saja semuanya, bisa aja salah 3-nya, bisa salah satunya ya. Itu dia, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe supaya kita bisa sehat, kuat, dan estetik bareng-bareng. Stay strong.